Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Salmayanti dengan NIM A1H1240049. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Sifat hakikat manusia merupakan ciri-ciri karakteristik yang membedakan manusia dan hewan. Adapun wujud sifat hakikat manusia terdiri dari beberapa konsep. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Kepemilikan kata hati. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan atau merdeka. 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Dan 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Dalam hakikat manusia terdapat 4 macam, yaitu 1. Dimensi keindividuan, yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Bahkan, 2 anak kembar yang berasal satu telur pun yang lazim dikatakan seperti pinang dibela dua, serupa dan sulit dibedakan satu dari yang lain, hanya serupa tetapi tidak sama, apalagi identik. Hal ini berlaku baik pada sifat-sifat fisiknya maupun hidup kejiwaannya atau kerohaniannya. 2. Dimensi kesusilaan. Setiap bayi yang lahir dikaruniai potensi sosialisasi, artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Adanya dorongan untuk menerima dan memberi itu sudah mulai menggejala mulai pada masa bayi, di mana seorang bayi sudah dapat menyambut atau menerima belayan ibunya dengan rasa senang. Kemudian, sebagai balasan, ia dapat memberikan senyuman kepada lingkungannya. Dengan adanya dimensi kesusilaan pada diri manusia, tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan diartikan mencangkup etika dan etiket. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai pada hakikatnya manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. 3. Dimensi kesusilaan. Kesusilaan diartikan mencangkup etika dan etikut. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Pada hakikat manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan serta melaksanakannya, sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Yang keempat, dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Sejak dahulu kala, sebelum manusia mengenal agama, mereka telah percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan perantaraan alat indranya, diyakini akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup alam semesta ini. Untuk dapat berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada kekuatan tersebut, diciptakanlah mitos-mitos. Misalnya, untuk meminta sesuatu dari kekuatan-kekuatan tersebut, dilakukan bermacam-macam upacara, menyediakan sesajen dan memberikan korban-korban. Sikap dan kebiasaan yang membudaya pada nenek moyang kita seperti ini dipandang sebagai embrio dari kehidupan manusia dalam beragama. Pengembangan dimensi hakikat manusia. 1. Pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu wujud, dimensi, dan arah pengembangannya. Dari wujud dimensinya, keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, dan psikomotor. Pengembangan aspek jasmania dan rohania dikatakan itu jika keduanya mendapat pelayanan secara seimbang. Dari arah pengembangannya, keutuhan
pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan secara terpadu. Keempat dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh berakibat terbentuknya kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan semacam ini merupakan pengembangan yang patologis. Selanjutnya, sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. 1. Batasan tentang pendidikan. Terdapat beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya. 1. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. 4. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. 5. Efisiensi pendidikan menurut GBHN. 2. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya, unsur-unsur pendidikan terdiri dari peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, dan lingkungan pendidikan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Dalam landasan pendidikan, terdapat 5 macam landasan, yaitu 1. Landasan filosofis, yang merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis, yang merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan diri. 3. Landasan kultural, yang dimana kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun secara formal. 4. Landasan psikologis, yang dimana pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. 5. Landasan ilmiah dan teknologi, yang dimana pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mempunyai kaitan yang erat. Seperti diketahui, IPTEK menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan IPTEK. Asas-asas pokok pendidikan, yaitu 1. Asas Tutwuri Handayani, yang merupakan inti dari sistem Among dari perguruan itu sendiri. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, yang merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar, di mana perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai
fasilisator dan motivator, di samping peran-peran lain seperti informator, organisator, dan sebagainya. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masa depan. Terdapat 4 macam perkiraan manusia masa depan. Yang pertama, kecenderungan globalisasi. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Yang keempat, peningkatan layanan profesional. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang pertama, tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern seperti kemampuan menyesuaikan diri dan memanfaatkan peluang globalisasi dalam berbagai bidang. Kemampuan menyaring dan memanfaatkan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Dan kemampuan bekerja efisien sebagai cikal bakal kemampuan profesional. 2. Upaya mengantisipasi masa depan yaitu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Yang kedua, pengembangan kebudayaan. Dan yang ketiga, pengembangan sarana pendidikan. Bab 6. Aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Yang kedua, aliran navitisme adalah aliran yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, aliran naturalisme. Schopenhauer berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk, dan pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat, aliran konvergensi. Seorang ahli pendidik bangsa Jerman berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Selanjutnya, 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia, yaitu 1 perguruan kebangsaan taman siswa, dan yang kedua yaitu ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Bab 8. Pendidikan nasional. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah yang merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, di mana sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. 2. Jalur pendidikan di luar sekolah yang merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang berselenggara di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan seperti kepramukaan dan berbagai kursus. Jenjang pendidikan ada 3, yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Jenis program pendidikan yaitu 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan kejuruan, 3. Pendidikan luar biasa, 4. Pendidikan kedinasan, 5. Pendidikan keagamaan. Pengelolaan pendidikan dapat dilakukan dengan berpatokan kepada kurikulum program pendidikan, yaitu kurikulum nasional, yang merupakan program pembelajaran yang dirancang oleh pemerintah untuk dijadikan pedoman pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Dan kurikulum muatan lokal yang merupakan program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah. Upaya pembaruan pendidikan yaitu 1. Pembaruan landasan yuridis, 2. Pembaruan kurikulum, 3. Pembaruan pola masa studi, dan 4. Pembaruan tenaga kependidikan. Bab 9. Pendidikan dan pembangunan.
Manusia dipandang sebagai subjek pendidikan karena ia dengan segenap kemampuannya mengharap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau spiritual. Pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Satu, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Dua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu segi sasaran pendidikan yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Segi lingkungan pendidikan yang ditujukan di lingkungan atau sistem seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat, ataupun dalam sistem pendidikan prajabatan dan dalam jabatan. Segi jenjang pendidikan, yang dimana jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada peserta didik secara berkesinambungan. Segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan, yang dimana pembinaan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial politik, perhubungan, dan sebagainya. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan perlu dibangun karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Salah satunya yaitu menciptakan sumber daya manusia unggul, mencerdaskan individu, menumbuhkan pemahaman tentang keberlanjutan, menciptakan pola pikir pembaharuan, dan menjadi ukuran kemajuan bangsa. Wujud pembangunan sistem pendidikan secara makro. Sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan, aspek yuridis atau perundang-undangan, struktur, dan kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi.